Pernahkah engkau bertanya dalam lubuk hati yang paling dalam, bagaimana mungkin engkau bisa benar-benar mencintai seseorang jika engkau sama sekali tidak mengenal siapa dirinya? Bagaimana mungkin engkau bisa berserah sepenuhnya kepada sosok yang belum engkau pahami keagungan dan kasih sayangnya? Seringkali kita menyebut namanya, kita menundukkan kepala kepadanya, namun sayangnya terkadang apa yang kita sembah hanyalah bayangan yang kita buat sendiri dalam pikiran kita, bukan Allah yang maha sebenarnya, yang memiliki segala kemuliaan dan keindahan yang tak terbayangkan akal. Para ahli makrifat mengungkapkan satu rahasia yang jarang tersentuh: lemahnya cinta kita, mudahnya hati kita goyah, serta seringnya rasa gelisah menghampiri sesungguhnya berakar dari satu hal saja, bahwa pengenalan kita kepadanya masih terlalu dangkal. Apa sebenarnya bedanya sekadar tahu dengan benar-benar mengenal hingga ke sanubari? Mengapa para wali dan orang yang berhati selamat bisa merasakan rindu yang begitu membara hingga segala yang ada di dunia terasa kecil dan tak berarti? Dan pintu mana sebenarnya yang harus kita ketuk agar hati yang kaku ini perlahan melembut, tumbuh rasa cinta yang menyejukkan hingga engkau menyadari bahwa dialah satu-satunya tempat hati ini pulang? Mari kita duduk sejenak dan buka tabir yang selama ini menyelimuti pandangan batin kita, karena apa yang akan kita renungkan bersama mampu mengubah seluruh cara pandang hidupmu selamanya. Hakikat makrifat, jalan pulang kepada Sang Pemilik. Banyak orang mengira bahwa makrifat adalah ilmu yang dapat dipelajari dengan menghafal deretan kata, atau sesuatu yang dapat dicapai dengan kekuatan akal semata. Padahal makrifat itu bukanlah pengetahuan yang datang dari luar untuk disimpan di dalam ingatan, melainkan cahaya yang turun dari sisi Allah untuk meresap hingga ke sanubari yang paling dalam. Ia bukanlah tentang mampu menyebutkan sifat-sifatnya dengan tutur kata yang indah, melainkan tentang hati yang mampu merasakan betapa dekat dan nyata keberadaannya di setiap hembusan napas. Mengenal Allah bukan berarti engkau mampu membayangkan wujudnya, karena akal manusia tidak akan pernah sanggup merangkum luasnya keagungan Zat yang Maha Suci. Sebaliknya, mengenal Allah adalah ketika engkau semakin sadar akan keterbatasan dirimu sendiri, seperti bayangan yang semakin tampak jelas ketika cahaya semakin terang. Semakin engkau melihat betapa lemah, betapa bergantung, dan betapa berubahnya sifat dirimu, maka semakin terang pula pandangan hatimu menyadari bahwa ada Zat yang maha sempurna, yang maha kekal, dan yang maha mandiri, yang menopang segala kehidupan ini dengan kasih sayang yang tak terukur. Makrifat bukanlah pula puncak di mana engkau merasa telah mengetahui segala rahasia. Justru di sanalah engkau semakin merasakan betapa luasnya lautan rahmat-Nya, sementara ilmu yang kau miliki hanyalah setetes air yang tak berarti. Ia adalah tingkatan di mana engkau berhenti bertanya mengapa, karena hatimu telah penuh keyakinan bahwa segala yang datang dari tangan-Nya pasti mengandung kebaikan yang paling indah. Engkau tidak lagi menuntut penjelasan, karena engkau telah menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan yang jauh melampaui akal pikiranmu. Para ahli hati berkata bahwa puncak dari pengenalan ini adalah ketika engkau lupa kepada dirimu sendiri, bukan karena engkau lenyap, melainkan karena seluruh perhatian hatimu telah tertuju sepenuhnya kepada Sang yang engkau kenal. Engkau tidak lagi melihat dirimu sebagai sosok yang berdiri sendiri,
melainkan menyadari bahwa keberadaanmu hanyalah titipan yang berkelana yang senantiasa kembali kepada sumber asalnya. Di saat itulah engkau menyadari bahwa engkau tidak pernah benar-benar terpisah darinya. Hanya saja selubung kelalaianlah yang selama ini menutup pandangan matamu. Maka makrifat itu sesungguhnya adalah perjalanan pulang, bukan berjalan menjauh untuk mencari sesuatu yang jauh di sana, melainkan berjalan masuk ke dalam kedalaman hati sendiri, membersihkan debu yang menumpuk hingga akhirnya engkau menemukan bahwa Allah yang kau cari itu ternyata senantiasa ada bersama dirimu, lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Dan ketika engkau benar-benar mengenalnya, maka ketakutan akan lenyap, keraguan akan sirna, dan hati akan beristirahat dengan damai di bawah naungan kasih sayangnya yang tak pernah putus. Semoga Allah membukakan pintu hati kita untuk menyentuh sedikit saja dari kelembutan hakikat ini, menjadikan pengenalan kepadanya sebagai cahaya yang menuntun setiap langkah, dan menjadikan kita hamba yang senantiasa rindu untuk pulang kepadanya. Dasar ilmu makrifatullah. Secara bahasa, makrifat berarti mengetahui dengan benar dan mendalam. Sedangkan dalam pandangan ilmu hati, makrifatullah adalah mengenal Allah yang maha suci lagi maha tinggi dengan hakikat yang sebenarnya, bukan sekadar melalui kabar orang lain atau pemikiran akal semata, melainkan melalui penyaksian batin yang terang yang dianugerahkan Allah kepada hamba yang dipilihnya. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa makrifat itu adalah cahaya yang Allah pancarkan ke dalam hati hambanya sehingga ia mengenal zat dan sifatnya dengan keyakinan yang tidak tergoyahkan sedikit pun. Dasar yang pertama dan paling utama adalah keyakinan yang kokoh bahwa Allah itu ada dan wajib ada dengan sendirinya, tidak berasal dari yang lain dan tidak akan berakhir. Allah itu zat yang maha suci dari segala sifat yang tidak layak bagi kebesarannya, maha esa dalam zat, sifat dan perbuatannya, tidak ada sekutu dan tidak ada yang menyerupainya sedikit pun. Hal ini bersumber dari firman Allah bahwa tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dasar kedua adalah mengenal sifat-sifat kesempurnaan yang menjadi milik Allah yang maha tinggi. Para ulama menjelaskan bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna yang tidak dimiliki oleh makhluk, seperti sifat hidup, mengetahui, berkuasa, berkehendak, mendengar, melihat, berbicara, dan sifat-sifat kemuliaan lainnya yang sesuai dengan kebesarannya, tanpa menyamakan dengan sifat makhluk, serta tanpa menolak atau meniadakan sifat-sifat tersebut. Mengenal sifat ini bukan sekadar menghafal makna kata, melainkan hati merasakan betapa besar dan mulianya keberadaan yang maha pemilik segala sifat itu. Dasar ketiga adalah mengenal perbuatan Allah yang maha bijaksana di seluruh alam semesta. Mengetahui bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik yang tampak menyenangkan maupun yang terasa berat, semuanya berasal dari kehendak dan kebijaksanaannya. Tidak ada yang terjadi tanpa izin dan pengetahuannya, dan tidak ada yang melampaui ketentuannya. Dialah yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menaikkan derajat, dan yang merendahkan. Dan semua itu dilakukan dengan keadilan dan kasih sayang yang meliputi segala sesuatu.
Dasar keempat adalah mengenal diri sendiri dengan sebenar-benarnya, sebagaimana ungkapan para ulama yang maknanya, barang siapa yang mengenal dirinya, maka sesungguhnya ia telah mengenal Tuhannya. Ketika seseorang menyadari keterbatasannya, kebutuhannya yang senantiasa kepada yang lain, kelemahannya dan sifatnya yang selalu berubah-berubah, maka ia akan semakin yakin bahwa di hadapan dirinya ada zat yang maha sempurna, yang tidak membutuhkan kepada sesiapapun, yang kekal abadi, dan yang mengatur segala sesuatu dengan penuh kekuasaan. Kesadaran inilah yang menjadi pintu gerbang bagi masuknya cahaya pengenalan yang lebih dalam kepada Allah yang maha tinggi. Dasar kelima adalah berpegang teguh kepada syariat agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ahli makrifat sepakat bahwa tidak akan pernah sampai kepada pengenalan yang hakiki jika meninggalkan jalan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Syariat adalah cahaya yang menerangi jalan, menjaga langkah agar tidak tersesat ke dalam khayalan atau pemahaman yang keliru. Semakin tinggi derajat makrifat seseorang, semakin kuat pula ia menjaga batas-batas Allah, menunaikan kewajiban, dan menjauhi larangan dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang kepadanya. Dasar keenam adalah pembersihan hati dari segala kotoran, keterikatan, dan sifat-sifat yang tercela. Hati yang masih dipenuhi cinta berlebihan kepada dunia, angkuh, iri hati, atau mencari pujian manusia, itu bagaikan cermin yang berdebu, mustahil dapat memantulkan cahaya makrifat dengan jelas. Maka para penempuh jalan ini membersihkan hati secara perlahan melalui taubat yang sungguh-sungguh, sabar, bersyukur, ikhlas, dan senantiasa berzikir kepada Allah hingga hati menjadi jernih dan siap menerima limpahan rahmat dan pengetahuan dari sisinya. Dasar ketujuh adalah menyadari bahwa makrifat yang sejati pada akhirnya bukanlah hasil semata-mata usaha manusia, melainkan karunia dan pemberian Allah yang maha memberi. Usaha manusia hanyalah mempersiapkan tanah hati agar subur dan membersihkannya dari semak belukar. Namun, yang menumbuhkan benih pengenalan itu dan menyinarinya hingga mekar adalah Allah semata. Oleh sebab itu, di samping berusaha, hamba senantiasa berdoa dengan penuh kerendahan hati agar Allah membukakan mata hatinya dan mengarahkan pandangannya kepada keagungan dan keindahan zat-Nya. Semoga Allah yang maha lembut membukakan pintu hati kita untuk mengenalnya dengan pengenalan yang mendalam. Teknik mengenal Allah melalui 20 sifat dan cara pengamalannya menurut ahli makrifat. Para ahli makrifat menjelaskan bahwa 20 sifat wajib bagi Allah bukan sekadar daftar istilah yang dihafal, melainkan pintu-pintu cahaya yang dibuka untuk mengenal zat yang maha sempurna. Pengetahuan ini bukanlah sekadar hasil pemikiran akal, melainkan jalan yang menuntun hati menuju penyaksian nyata bahwa segala kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Mereka membagi sifat ini menjadi 4 kelompok agar mudah dipahami dan dihayati, yaitu sifat yang berkaitan langsung dengan zat Allah, sifat yang menafikan segala kekurangan, sifat yang menjadi landasan kesempurnaan, serta sifat yang menjadikan makna tersebut tampak nyata pada zat-Nya. Teknik dasar menghayati sifat. Langkah pertama yang mereka tempuh adalah memahami makna setiap sifat dengan benar, sekaligus meyakini bahwa Allah jauh dari menyerupai makhluk
dalam wujud maupun cara memiliki sifat tersebut. Kemudian mereka melakukan perbandingan halus antara keberadaan diri sendiri dengan keberadaan Allah. Ketika melihat bahwa diri ini terbatas, berubah, dan membutuhkan banyak hal, hati akan semakin sadar bahwa di hadapan kita ada zat yang tidak terbatas, kekal, dan tidak membutuhkan kepada siapapun. Mereka melatih hati untuk menghadirkan makna sifat itu dalam setiap keadaan, lalu mengubah sikap hidup sesuai dengan apa yang diyakini. Hal ini diulang terus-menerus hingga sifat itu bukan lagi sekadar pengetahuan, melainkan menjadi panduan hidup yang menyatu dengan kesadaran batin. Penjelasan dan penerapan sifat berdasarkan kelompoknya. Kelompok pertama, sifat yang berkaitan langsung dengan zat. Sifat yang satu ini hanya ada satu, yaitu sifat ada atau wujud. Allah itu ada dengan sendirinya, tanpa permulaan dan tanpa akhir. Keberadaannya tidak bergantung kepada tempat atau waktu, dan segala sesuatu yang ada memperoleh keberadaan darinya. Cara menghayatinya adalah dengan merenungkan segala makhluk yang ada di langit maupun di bumi sebagai bukti nyata bahwa ada pencipta yang menjadikannya. Kita menjadi sadar bahwa keberadaan kita bukanlah kebetulan, melainkan karena kehendaknya. Maka sikap kita menjadi penuh rasa syukur dan tidak merasa sepi meskipun tidak ada manusia di dekat kita, karena kita tahu bahwa Dia senantiasa ada dan menyertai. Kelompok kedua, sifat yang menafikan segala kekurangan. Kelompok kedua, sifat yang menafikan segala kekurangan. Pertama terdahulu atau kidam, artinya Allah ada sebelum segala sesuatu, tidak memiliki awal dan tidak diciptakan oleh siapapun. Kita menghayatinya dengan meyakini bahwa segala urusan yang terjadi sudah berada dalam pengetahuannya sejak sebelum kita ada, sehingga hati menjadi tenang karena mengetahui bahwa Dia tidak pernah tertinggal atau terlambat dalam mengatur segala urusan. Kedua, kekal atau baka, artinya Allah tidak akan pernah lenyap atau berakhir, sedangkan segala sesuatu yang ada pasti akan kembali kepadanya. Penerapannya adalah tidak meletakkan harapan yang kekal kepada apapun yang ada di dunia, karena kita tahu bahwa hanya Dia yang akan tetap ada selamanya. Ketiga, berbeda dari yang baru atau mukhalafatu lil hawadits, artinya Allah sama sekali tidak menyerupai makhluk, baik dalam wujud maupun cara memiliki sifat. Kita menjauhi gambaran yang menyerupainya dengan makhluk dan meyakini bahwa sifat mendengar, melihat, atau berbicara yang dimiliki Allah tidak sama dengan cara manusia melakukannya. Keempat, berdiri sendiri atau qiyamuhu binafsihi, artinya Allah tidak membutuhkan tempat, waktu, ataupun makhluk. Justru seluruh makhluk yang senantiasa membutuhkan kepadanya. Sikap yang tumbuh adalah kita tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta menyadari bahwa segala kemampuan yang kita miliki adalah titipan, sehingga kita tidak menjadi sombong. Kelima, tunggal atau wahdaniyah, artinya Allah esa dalam zat, sifat, dan perbuatan. Tidak ada sekutu dan tidak ada yang menyamainya. Kita meyakini bahwa hanya Dialah yang berhak disembah dan dimintai pertolongan, sehingga hati tidak terpecah belah karena berharap kepada banyak hal yang berbeda. Keenam, berkuasa atau kudrat, artinya segala sesuatu tunduk di bawah kekuasaannya. Tidak ada satupun yang mampu menentang atau melampaui ketetapannya. Ketika menghadapi hal yang sulit, kita tidak putus asa,
melainkan memohon kepadanya karena yakin bahwa Dia mampu mengubah keadaan dengan seketika. Kelompok ketiga, sifat kesempurnaan yang ada pada zat. Kelompok ini berjumlah 7 sifat. Pertama, berkehendak atau iradat. Artinya, segala sesuatu yang terjadi, baik yang tampak besar maupun kecil, semuanya berjalan sesuai dengan kehendak dan kebijaksanaannya. Kita melatih hati untuk menerima apa yang terjadi dengan lapang dada, meyakini bahwa apa yang Dia pilihkan itulah yang paling baik bagi kita, meskipun terkadang belum kita pahami. Kedua, mengetahui atau ilmu. Artinya, Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang akan terjadi, maupun yang tidak akan pernah terjadi, bahkan sampai kepada hal yang tersembunyi di dalam hati dan pikiran. Kita menjaga sikap dan perasaan bukan karena takut kepada manusia, melainkan karena sadar bahwa Allah mengetahui apa yang tampak maupun apa yang tersembunyi. Ketiga, hidup atau hayat. Artinya Allah senantiasa hidup dengan kehidupan yang kekal, tidak pernah mati, dan tidak akan pernah lenyap. Kita menjadi yakin bahwa Dia senantiasa mengurus dan memelihara kita di setiap waktu, sehingga kita tidak merasa ditinggalkan bahkan di saat kesulitan datang. Keempat, mendengar atau sama. Artinya Allah mendengar segala suara dan bisikan hati tanpa membutuhkan telinga atau alat pendengaran. Kita berbicara dengan sopan dan menjaga perkataan, serta yakin bahwa doa yang kita ucapkan dengan tulus pasti akan didengar olehnya. Kelima, melihat atau basyar. Artinya Allah melihat segala sesuatu yang ada maupun yang tersembunyi tanpa membutuhkan mata atau pandangan. Kita menjadi berhati-hati dalam berbuat sesuatu di mana saja, karena sadar bahwa tidak ada tempat yang tersembunyi dari pandangannya. Keenam, berbicara atau kalam. Artinya Allah berbicara tanpa suara, bahasa, atau kata-kata. Dan firman-Nya adalah kebenaran yang abadi. Kita menjadi menghormati dan merenungkan isi kitab suci yang diturunkan, serta menjadikan petunjuk di dalamnya sebagai pedoman hidup. Ketujuh, atau sifat yang menjadikan sifat-sifat di atas tampak nyata, yaitu sifat mampu, menghendaki, mengetahui, hidup, mendengar, melihat, dan berbicara. Ini adalah penegasan bahwa sifat-sifat kesempurnaan itu benar-benar ada pada zat Allah, bukan sekadar nama semata. Kelompok keempat, sifat yang menjadikan sifat tampak nyata. Ini adalah penegasan bahwa sifat yang disebutkan sebelumnya benar-benar melekat pada zat Allah, sehingga setiap perbuatannya lahir dari sifat kesempurnaan yang dimilikinya. Puncak penerapan menurut para ahli makrifat. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa tujuan utama mengenal sifat ini adalah agar kita membedakan mana hak milik Allah dan mana hak milik hamba. Ketika kita menyadari bahwa kekuasaan, pengetahuan, dan kehendak itu mutlak milik Allah, maka kita akan menyerahkan segala urusan kepadanya. Kita tidak lagi menganggap diri memiliki kemampuan sendiri, melainkan menyadari bahwa segala apa yang ada pada kita hanyalah pantulan dari limpahan karunia-Nya. Syekh Ibnu Arabi menambahkan bahwa pada tingkatan yang tinggi, hamba melihat bahwa segala sifat kesempurnaan yang tampak pada makhluk sebenarnya bersumber dari Allah, sehingga pandangan hati tidak berhenti pada makhluk, melainkan terus naik kepada sang pemilik yang menitipkan sifat tersebut. Maka penghayatan yang benar bukan hanya membuat kita mengetahui siapa Allah,
melainkan mengubah kita menjadi hamba yang rendah hati, senantiasa bersandar kepadanya dan hidup dalam ketaatan yang penuh kasih sayang. Teknik dan cara para sufi menggapai makrifatullah. Para sufi menyadari bahwa mengenal Allah bukanlah sekadar ilmu yang dipelajari dengan akal semata, melainkan cahaya yang harus meresap ke dalam kedalaman hati. Mereka menempuh jalan yang teratur, sabar, dan penuh kesungguhan yang dimulai dari penyucian diri hingga akhirnya sampai kepada penyaksian hakikat ilahi. Keberhasilan mereka bukanlah kebetulan semata, melainkan buah dari kesesuaian antara usaha sungguh-sungguh, petunjuk syariat, serta karunia Allah yang Maha Memberi. Mengokohkan landasan syariat dan tauhid. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah memastikan pijakan yang kokoh. Mereka berpegang teguh kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menunaikan segala kewajiban dan menjauhi segala larangan. Para ahli makrifat sepakat bahwa siapapun yang meninggalkan syariat, sesungguhnya ia telah menutup pintu pengenalan yang sejati, karena syariat adalah cahaya yang menerangi jalan agar tidak tersesat ke dalam khayalan semata. Di atas landasan itu, mereka mengokohkan tauhid dengan keyakinan bahwa Allah itu esa dalam zat, sifat, dan perbuatan. Tidak ada sekutu dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Melakukan penyucian diri melalui 3 tahapan utama. Mereka membersihkan wadah hati secara bertahap agar layaknya cermin yang bebas dari debu, sehingga mampu memantulkan cahaya makrifat dengan jernih. Tahapan pertama disebut mengosongkan diri, yaitu membersihkan hati dari sifat-sifat tercela seperti cinta berlebihan kepada dunia, angkuh, iri hati, tamak, dan sifat-sifat lain yang menutup pandangan batin. Tahapan kedua adalah mengisi diri dengan sifat-sifat terpuji seperti rendah hati, sabar, bersyukur, ikhlas, dan kasih sayang yang tumbuh dari mengikuti sifat-sifat kesempurnaan Allah. Tahapan ketiga adalah ketika cahaya keagungan Allah mulai tampak menyingkap tabir, sehingga hakikat segala sesuatu dapat dilihat dengan pandangan yang lurus. Melatih diri melalui mujahadah dan riyadah. Untuk menundukkan sifat nafsu yang masih liar, mereka melakukan latihan batin yang terukur dan lembut. Mereka mengatur pola makan, tidur, dan pergaulan agar tidak berlebihan, menjadikan tubuh sebagai sarana yang patuh, bukan sebagai penguasa. Di samping itu, mereka memperbanyak ibadah sunnah di luar kewajiban, seperti bangun di sepertiga malam terakhir, berpuasa hari-hari tertentu, dan menjaga lisan dari perkataan yang tidak bermanfaat. Tujuannya bukanlah menyiksa diri, melainkan melatih kepekaan hati agar peka terhadap isyarat-isyarat ilahi, serta melepaskan ketergantungan kepada kenyamanan duniawi, menjadikan zikir sebagai jembatan menuju hati. Mereka tidak berhenti sekadar menggerakkan bibir menyebut nama Allah, melainkan melatih hati untuk menghadirkan makna di setiap sebutan. Jika menyebut Allah yang Maha Pengasih, maka hati merasakan limpahan kasih sayang yang menyelimuti seluruh makhluk. Jika menyebut Allah yang Maha Kuasa, maka hati merasakan kelemahan diri di hadapan kekuasaannya. Perlahan-lahan zikir itu turun menetap di dalam dada, menyatu dengan setiap hembusan napas,
hingga akhirnya hati terbiasa mengingat Allah, bahkan di saat lisan sedang diam. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi menjelaskan, puncaknya engkau lupa bahwa engkau sedang berzikir karena engkau telah sepenuhnya tenggelam kepada yang kau zikirkan, menyelami hakikat melalui tafakur dan pengawasan hati. Mereka meluangkan waktu untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah, baik yang tampak di alam semesta maupun yang tersembunyi di dalam diri sendiri. Ketika melihat matahari terbit, mereka tidak hanya melihat cahaya yang menyinari bumi, melainkan melihat kekuasaan dan kasih sayang Allah yang menatanya. Ketika menyadari keterbatasan diri, mereka semakin yakin akan keberadaan Zat yang maha sempurna yang menopang segala kehidupan. Di samping itu, mereka senantiasa mengawasi setiap gerak hati, segera memperbaiki jika ada yang mulai condong kepada selain Allah, dan segera kembali dengan rendah hati jika terselip keinginan yang tidak diridhai. Mengenal diri sebagai kunci mengenal Tuhan. Mereka menyadari bahwa jalan mengenal Allah dimulai dari mengenali diri sendiri dengan sebenar-benarnya. Ketika seseorang menyadari bahwa ia adalah makhluk yang lemah, yang senantiasa membutuhkan kepada yang lain, yang sifatnya selalu berubah dari sakit ke sehat, dari kaya ke miskin, maka ia akan semakin yakin bahwa di hadapannya ada Zat yang maha kaya, yang kekal abadi, dan yang tidak membutuhkan kepada sesiapapun. Kesadaran ini membuat hati semakin merendah, semakin merasa butuh, dan semakin terbuka lebar untuk menerima pengenalan yang datang dari sisinya. Menyadari bahwa makrifat adalah karunia Allah, di samping seluruh usaha dan latihan yang dilakukan, mereka tidak pernah merasa bangga atas kemampuan diri sendiri. Mereka meyakini bahwa semua persiapan hanyalah usaha menyediakan tanah yang subur, namun yang menumbuhkan benih makrifat hingga mekar dan berbuah adalah Allah semata. Oleh sebab itu, di samping berusaha, mereka senantiasa berdoa dengan penuh kerendahan hati, agar Allah membukakan mata hati, membersihkan niat, dan mengarahkan pandangan kepada keagungan Zat-Nya. Keberhasilan mereka terletak pada keselarasan antara usaha yang sungguh-sungguh dengan penyerahan diri yang penuh kepada kehendak Allah. Semoga Allah yang maha lembut membukakan pintu hati kita untuk mengenalnya dengan hakikat yang benar, menjadikan kita orang yang senantiasa hidup dalam pandangan kasih sayangnya. Renungan, tabir yang menghalangi cahaya. Seringkali kita tidak menyadari bahwa musuh terbesar yang menjauhkan kita dari kebahagiaan sejati bukanlah kesusahan yang datang dari luar, melainkan dinding tebal yang perlahan kita bangun sendiri di dalam hati. Dinding itu tersusun dari kebiasaan yang terulur, dari keinginan yang berpusat pada diri sendiri, dari keterikatan yang berlebihan kepada dunia, hingga perlahan namun pasti hati itu menjadi tertutup rapat. Ketika hati telah tertutup demikian, maka cahaya pengenalan kepada Sang Pencipta pun sulit untuk menembus masuk. Kita mungkin masih rajin beribadah, masih menyebut namanya di lisan, namun hakikat siapa dia sesungguhnya belum benar-benar sampai ke sanubari. Seperti seseorang yang memanggil kekasihnya, namun belum pernah melihat wajahnya, kita berjalan hidup ini dengan penuh rasa cemas dan ragu, karena apa yang kita ketahui hanyalah sekadar kabar, bukan penyaksian yang nyata. Kita tidak menyadari bahwa rasa hampa yang kerap datang, rasa gelisah yang tak kunjung reda, hingga rasa sulitnya hati untuk merasakan kasih sayangnya
semuanya berakar dari satu hal. Kita belum benar-benar mengenal Dia yang seharusnya menjadi tujuan seluruh hidup kita. Bagaimana mungkin hati bisa melekat erat kepada sesuatu yang belum dikenalnya dengan baik? Bagaimana mungkin kita bisa merasa aman bersandar kepada sosok yang belum kita pahami betapa luasnya kasih sayang dan kekuasaannya? Namun, kabar gembiranya adalah dinding yang kita bangun itulah yang kelak bisa kita runtuhkan kembali. Pintu yang tertutup itu tidak pernah terkunci dari luar, melainkan kuncinya ada di dalam tangan kita sendiri untuk dibuka lebar ketika kita benar-benar berkeinginan pulang, dan setiap debu yang menutup hati itu bisa disapu bersih dengan air mata penyesalan dan keinginan yang tulus untuk mengenalnya lebih dalam. Jika renungan ini menyentuh sedikit saja bagian hatimu, maka izinkanlah kebaikan ini tidak berhenti hanya di sini. Bantulah menyebarkan cahaya ini dengan menekan tombol berlangganan agar kita senantiasa saling mengingatkan dalam jalan menuju pengenalan yang indah ini. Dan bagikanlah pesan ini kepada saudara-saudarimu yang mungkin sedang merasakan hal yang sama, karena satu kalimat yang sampai ke hati bisa menjadi jalan bagi mereka untuk menemukan kedamaian yang telah lama dicari. Serta di bawah ini, di kolom komentar yang tersedia, luapkanlah isi hatimu dan tuliskanlah doa terbaik yang tersimpan di dalam sanubarimu. Mulailah dengan kata "Wahai Allah", dan biarlah apa yang tertulis menjadi bukti kerinduan hatimu kepadanya. Sebab doa hamba yang saling diketahui kebaikannya adalah cahaya yang saling menerangi jalan. Marilah kita menundukkan hati dengan penuh kerendahan. Wahai Allah yang maha membuka hati, bukakanlah pintu sanubari kami yang selama ini tertutup oleh debu kelalaian. Bersihkanlah setiap sudut hati kami dari segala sesuatu yang menghalangi pandangan kami kepada keagungan Zat-Mu. Ajarilah kami untuk mengenal Engkau sebagaimana hakikat Engkau yang sebenarnya, hingga cinta kami kepadamu menjadi api yang menghangatkan dan kesadaran akan keberadaanmu menjadi cahaya yang tidak pernah padam di dalam dada. Janganlah Engkau biarkan kami pergi dari dunia ini hanya sekadar mengetahui nama-Mu tanpa pernah benar-benar merasakan betapa dekatnya Engkau kepada kami. Wahai Tuhan, pemilik segala hati, terimalah kembalinya kami kepadamu dengan penuh kasih sayang. Semoga keselamatan, rahmat Allah yang luas, serta berkah yang tak terputus senantiasa menyertai-Mu di setiap langkah dan detak jantungmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.